Saya Diana Anggraini, CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 7 Jember. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah dari SMK Negeri 7 Jember, Bapak Nanda Wiratama Miftahul Fauzi, SPD MPD. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Terima kasih Bapak atas waktunya dan kesempatannya sehingga saya bisa berdiskusi dengan Bapak pada siang hari ini. Begini Bapak, saya akan menanyakan beberapa hal kaitannya dengan materi 3.1, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, di sini selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 7 Jember, tentunya banyak sekali kasus-kasus yang ditangani. Nah, di sini bagaimana cara Bapak mengidentifikasi dilema etika atau bujukan moral dalam proses penyelesaian kasus tersebut, Bapak? Terkait dengan moral, terkait dengan dinamika yang ada, sebenarnya ketika awal Desember saya datang di sini, sebenarnya yang pertama yang paling nampak itu adalah PR besar kita sebagai tempat belajaran anak, itu adalah bagaimana anak-anak itu karakternya tumbuh dan berkembang. Karena karakter itu adalah nilai penting. Bahkan kalau kita bertanya ke pihak industri, pihak dunia kerja, apa sebenarnya kualitas atau kriteria utama yang menjadi pertimbangan agar anak-anak kita itu mampu diterima di dunia kerja atau industri? Mereka bilang tidak harus yang pintar Pak Nanda, tetapi ketika mereka memiliki karakter, maka itu yang kami terima. Karena jika permasalahan tentang intelektualitas itu kami latih 2 bulan, insya Allah bisa jadi. Karena memang yang dikerjakan ya hanya itu saja, tetapi kalau untuk karakter itu adalah hal yang sulit. 2 bulan belum tentu kami sanggup. Dan ketika kita disodorkan anak-anak yang memiliki karakter yang bagus, maka itulah yang akan kita ambil. Karena etos kerja itu sangat sulit membentuknya. Nah, selayaknya di sekolah kita itu anak-anak 3 tahun di sini harusnya lulus memiliki karakter yang berkualitas. Dimana kalau kita lihat sekarang di kurikulum kita itu dikenalkan dengan namanya profil pelajar Pancasila. Bagaimana anak memiliki kemandirian, kreativitas, kemudian punya semangat gotong royong, kemudian berbhinneka global, dan juga yang terakhir cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itulah hal yang harus kita didik kepada anak-anak dengan berbagai ragam cara, variasi kegiatan, tergantung sisi mana yang kita sasar, sisi mana yang kita perhatikan. Berarti yang utama di sini yang ada di sekolah kita itu kaitannya dengan dilema etika, terutama berkaitan dengan karakter siswa, gitu Pak. Dan ini merupakan tantangan bagi kita untuk bersama-sama saling berkolaborasi untuk memperbaiki bersama rekan yang lainnya, gitu Pak. Nah, kemudian di sini Bapak, dalam menjalankan pengambilan keputusan untuk kasus-kasus tertentu dengan 2 kepentingan yang sama-sama benar, Bapak. Jadi dalam berkegiatan itu ada 2 hal, ada kasus yang di dalamnya sebenarnya ya sama-sama benar dan di sini mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, apa yang harus Bapak lakukan untuk menyelesaikan hal-hal tersebut? Tentunya ini sangat berat, yang harus didahulukan yang mana? Seperti itu, Bapak. Seperti contoh penanganan ketika kita menangani siswa yang terindikasi atau berkaitan dengan tindak pidana. Nah, ini kita tentunya sebagai seorang pendidik, sebagai pemimpin pelajaran, kita pasti dilema. Di satu sisi kita ingin anak didik kita, apapun kesalahannya, seberapapun berat tindakan yang dilakukannya, pasti kita ingin anak ini punya kesempatan, punya hak untuk belajar di sekolah ini. Tetapi di satu sisi yang lain, kita ada norma-norma yang lain perlu ditegakkan, norma-norma yang berkembang di masyarakat. Dan juga di sekolah sendiri pun sebenarnya kita punya hak ketika siswa kita melakukan tindak pidana, artinya itu adalah tindakan ataupun pelanggaran yang cukup berat, maka kita perlu memberikan sanksi yang berat.
Nah di sini kita tidak boleh mengambil keputusan secara mandiri, kita harus perlu menggandeng dengan berbagai banyak pihak, mulai dari wali kelas, kemudian tim PK, kemudian tim kesiswaan. Bagaimana kita menghasilkan satu keputusan yang tepat. Di satu sisi kita ingin tetap mempertahankan hak belajar pada diri anak, di sisi lain kita juga ingin menunjukkan bahwa sekolah juga punya kewajiban untuk menegakkan aturan yang ada. Agar apa? Agar anak-anak yang lain punya persepsi yang sama dalam menaati peraturan. Ketika kita tidak tegak, ketika tidak kukuh dalam menegakkan aturan dan disiplin, maka ini akan berdampak buruk bagi teman-teman yang lain. Maka akan timbul persepsi bahwasanya sekolah ini tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki taji dalam menegakkan aturan. Kita menegakkan aturan bukan karena kita ingin jahat ke anak-anak, tetapi kita ingin menumbuhkan kedisiplinan pada diri anak-anak, itu yang utama. Dan sekali lagi kita juga hal yang lain yang perlu kita pertimbangkan adalah bagaimana kepercayaan masyarakat kepada sekolah ini. Ketika di sekolah ada aturan memberikan sanksi yang cukup berat kepada anak yang melakukan tindak pidana, lalu bagaimanakah ketika kita tak biarkan seperti itu? Oleh karena itu ketika kita sudah punya satu kesepakatan bersama antara kepala sekolah, guru, wali kelas, tim BK, tim kesiswaan tentang bagaimana tindakan yang diberikan kepada anak ini, maka kita harus mengkomunikasikan dengan komite, dengan orang tua. Kita berikan pengertian, kita tidak memberhentikan anak ini, kita tidak mengeluarkan anak ini, tetapi kita memberikan pilihan-pilihan yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak, sama-sama memberikan. Tetapi pilihan itu akan terus tumbuh berkembang. Ketika itu kurang baik, maka perlu kita perbaiki. Oleh karenanya penting sekali ketika kita memutuskan suatu program, suatu kegiatan, perlu dilakukan refleksi secara kontinu. Sehingga apa? Sehingga kita mampu membuat program ini tumbuh semakin paripurna. Karena apa? Saya yakin satu program bisa efektif di satu masa, tetapi di masa-masa berikutnya bisa jadi dia perlu berevolusi, dia perlu bertransformasi menjadi bentuk yang lain, sehingga mampu menangani, sehingga bisa pas di masa itu. Berarti kata kuncinya adalah komunikasi. Oke. Berarti di sini sebagai seorang pemimpin pembelajaran bahwa kita tidak boleh menunjukkan ego pribadi, tetapi kita harus mau turun ke bawah, berkolaborasi, berkomunikasi dengan rekan-rekan kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, seperti itu. Tantangan-tantangan yang ini Bapak, yang Bapak hadapi, jadi sebagai pemimpin pembelajaran yang terberat kira-kira apa Bapak? Yang terberat adalah bagaimana satu hal baik, satu praktik baik bisa berjalan secara kontinu, bisa berjalan secara istiqomah. Itu yang paling berat. Karena apa? Saya yakin pasti banyak ide, banyak gagasan, banyak hal-hal yang baik yang dilakukan. Ketika kita sudah mengambil sikap, mengambil pilihan, kegiatan ini yang akan kita jalankan, yang terberat dalam menjaga agar kegiatan ini terus berjalan, terus dilakukan. Contoh kegiatan P3S, contoh seperti tilawah pagi, contoh seperti kegiatan-kegiatan datang bersih pulang bersih. Hal yang paling susah adalah menjaga agar ini tetap kontinu. Karena apa? Karena pasti Bapak Ibu guru itu punya berbagai macam urusan, tanggung jawab, kesibukan. Bagaimana menjaga mereka agar tetap berkomitmen untuk melakukan hal-hal yang kecil, tetapi kita perlu yakinkan bahwasanya hal yang kecil ini bisa berdampak luar biasa. Itu tadi paling sulit adalah menjaga konsistensi, dan untuk menjaga konsistensi saya tetap yakin perlu adanya refleksi. Baik Bapak, terima kasih. Jadi istilahnya di sini tantangan itu bisa terselesaikan dengan baik jika ada satu komitmen, di mana komitmen ini harus saling kita pegang dari seluruh sivitas akademika di lembaga tersebut, Bapak. Selanjutnya Bapak, di sini tentunya ada faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan-keputusan dari tantangan-tantangan tersebut. Nah, kira-kira faktor apa saja yang mempermudah Bapak dalam menyelesaikan tantangan tersebut? Karena
karena kita tidak bisa, kita jangan sampai kita pernah merasa segala sesuatunya itu harus dipikul sendiri. Itu yang paling mudah kan kita. Karena apa? Karena kita punya orang-orang di sekitar kita. Ketika kita kehilangan satu, seperti kemarin kita sempat kehilangan wakasiswaan, maka cari orang yang betul-betul tepat. Tetapi tetap saja pilihan itu pasti ada risikonya. Bisa jadi pilihan kita ambil belum tentu pas. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana ketika pilihan itu sudah diambil, dengan berjalannya waktu kita bertanggung jawab terhadap pilihan itu. Tanggung jawabnya seperti apa? Ya kita harus siap tumbuh dan berkembang bersama. Kita harus siap belajar bersama. Jika sekarang ada kekurangan, maka kita harus punya semangat untuk terus memperbaiki kekurangan itu. Jika ada kebaikan, maka kita harus tetap bersemangat agar kebaikan itu berjauh lebih baik lagi di saat yang akan datang. Dan itu tadi, satu kata kunci adalah manusia hanya mampu berikhtiar. Maka hasilnya itu sudah kita harus serahkan kepada yang di atas. Karena manusia cuma bisa berikhtiar secara maksimal, maka kita harus siap apapun hasil yang didapat. Apakah program itu berjalan atau tidak, kita harus siap. Ketika tidak berjalan, kita harus siap dengan langkah apa yang harus diambil. Ketika itu berjalan, kita harus siap dengan apa saja untuk memperbuat kegiatan ini lebih baik lagi. Baik Bapak, ini yang terakhir, apa yang bisa Bapak berikan motivasi kepada kami sebagai calon guru penggerak untuk terus ke depannya agar kami bisa melakukan hal terbaik. Dalam hal ini kita diminta untuk belajar tentang bagaimana cara kita menjadi pemimpin yang baik. Monggo Bapak. Yang jadi masalah adalah bukan seberapa sering kita jatuh, tetapi yang paling penting adalah seberapa sering kita bangkit setelah kita jatuh. Seperti semua ikhtiar kita, gagasan atau ide, bisa jadi sekarang gagasan atau ide kita itu belum membuahkan hasil, tapi yakin suatu saat ide atau gagasan itu akan membawa kita ke satu tempat yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Jangan pernah merasa segala sesuatu yang kita lakukan itu sia-sia, karena tidak pernah ada yang sia-sia. Mungkin balasannya bukan hal yang kita harapkan, tetapi insya Allah akan ada kebaikan yang akan menghampiri kita. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas motivasinya dan juga jawaban-jawaban yang cemerlang kaitannya dengan pemimpin pembelajaran. Baik, demikian tadi wawancara saya dengan Bapak Kepala SMK Negeri 7 Jember dengan materi pemimpin pembelajaran. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Anggraini, CDP Angkatan 7 dari SMK Negeri 7 Jember. Kali ini saya akan mewawancarai Ibu Siti Subuh Hemi, SPD MPD dari SDN Kramat Sukoharjo 01 Kecamatan Tanggul. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Diana. Pada kesempatan ini saya ingin mewawancarai Ibu kaitannya dengan materi yang saya pelajari pada kesempatan kali ini. Saya akan membahas kaitannya dengan pengambilan keputusan pada modul 3.1. Begini Ibu, berkaitan dengan kepemimpinan sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah ini, ada beberapa pertanyaan yang nantinya mungkin bisa Ibu berikan informasinya kepada saya sebagai bagian dari upaya saya untuk mempelajari tentang pengambilan keputusan. Nah, di sini yang pertama Ibu, dalam lembaga ini tentunya banyak sekali permasalahan yang ditangani, terutama oleh pimpinan pembelajaran. Nah, bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika yang ada di lembaga ini, Ibu? Terima kasih Bu Diana.
sudah sampai di SD Keramat Sukoharjo 1. Di sini kami lembaga SD ada beberapa memang guru, apalagi di sini SD Regroup ya Bu, 2 rombel pasti gurunya lebih banyak. Maka dari itu di sini ada berbagai macam karakter dari masing-masing guru. Dalam pengambilan keputusan ketika ada, mungkin di sini saya contohkan tentang jadwal pulang ASN ya. Di sini apalagi di sini bulan Ramadan, jam masuk di situ jam 8, kemudian pulangnya jam 14. Padahal di sini siswa pulangnya ketika bulan Ramadan itu per JP-nya dikurangi 5 menit. Jadi sekitar setengah 11 itu siswa sudah pulang. Kemudian ketika guru di sini sampai jam 2, sebenarnya di sini banyak sih tugas-tugasnya untuk menyelesaikan tugas admin kelas di kelas. Tapi ketika dalam kondisi puasa itu tidak bisa maksimal. Di sini teman-teman juga menyampaikan bagaimana ini Bu. Nah, di sini kami berusaha mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan. Kita sebagai ASN kita punya tugas dan tanggung jawab. Kita rembuk bersama dulu. Nah, dari peraturan yang diberikan oleh pemerintah dan sebagai tugas dan tanggung jawab kita sebagai ASN, kita sebagai kepala sekolah inginnya sih memberikan toleransi. Tapi bagaimana lagi, kita sebagai ASN punya tanggung jawab dan tugas sebagai seorang guru di sini pagi mengajar. Ketika sudah siswanya pulang, mungkin menyelesaikan administrasi kelasnya yang belum terselesaikan. Jadi di sini kami berembuk dulu. Awalnya memang berat ya Bu, karena selama 3 tahun, hampir 3 tahun kita ada COVID ya Bu. Jadi di situ baik guru maupun siswanya sudah lost learning dan lost teachingnya itu. Jadi kami berembuk bagaimana kita melaksanakan tugas kita dengan baik, kemudian kita juga mematuhi peraturan dari yang diberikan oleh pemerintah seperti itu. Jadi kita analisis dulu, kita rembuk, kita begini seperti itu. Kita timbang-timbang lagi. Kalau memang kita maunya pengen enak, ya memang enak pulang pagi di rumah, bisa tidur, bisa istirahat. Tapi tugas dan tanggung jawab kita sebagai ASN yang sudah tahu konsekuensi sebagai seorang ASN, di situ kita timbang-timbang lagi, kita rembuk lagi bersama, rapat bersama semua dewan guru. Dan akhirnya alhamdulillah guru-guru di sini sudah menyadari dan bisa bersama-sama mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti itu. Luar biasa sekali Ibu. Jadi di sini ketika kita berbenturan dengan aturan pemerintah, dengan keinginan yang kita harapkan. Jadi selama bulan Ramadan itu ya berkeinginan lah untuk sedikit ada kelonggaran waktu. Apalagi ibu-ibu ya Bu Diana, yang betul punya sekali. tugas di dapur ya, karena untuk menyiapkan buka puasa bersama keluarga di lingkungan sekitar sini. Dari yang Yuni yang habis itu ada semangatnya yang membara untuk membangun bagaimana ke depan untuk lembaga ini. Mungkin ide-idenya lebih cemerlang seperti itu. Jadi saya mengambil bukan hanya dari seseorang, mungkin dari 2 orang. Jadi yang senior dan yang junior, yang bisa mungkin saya mintai pendapat seperti itu. Kemudian Berarti di sini istilahnya itu kita juga melihat ke atas pendapat yang senior itu seperti apa, Iya. kemudian masukan dari rekan-rekan kita yang paling muda. Iya, Jadi seperti betul. itu ya Ibu Iya. ya. Jadi istilahnya kita sebagai jembatan di situ. Betul. Karena kalau misalkan hanya mendengarkan yang tua saja belum tentu bisa dilaksanakan oleh yang muda. Iya. Kalau yang muda hanya
mengikuti yang muda, belum tentu dari pihak-pihak senior itu juga bisa mengikuti. Iya. Jadi istilahnya harus menyesuaikan dengan keadaan. Keadaan, ya. betul. Nah. Jadi harus tetap seimbang. Di sini Seimbang, zamannya ya. sudah seperti ini. Iya, Terus, betul sekali. tapi harus ada yang lebih bijaksana lagi dari yang senior. Seperti itu. Baik Ibu, yang terakhir di sini, apa mungkin yang bisa Ibu sampaikan sebagai seorang pemimpin dari pengalaman Ibu sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan? Ini mungkin juga bermanfaat bagi kami yang baru belajar bagaimana nanti kami bisa menjadi pemimpin yang baik. Jadi satu pesan atau istilahnya kalimat indah yang bisa Ibu utarakan, bagaimana menjadi pemimpin yang baik, seperti itu. Terima kasih Bu Diana. Jadi memang jadi pemimpin itu harus berani mengambil keputusan. Memang masing-masing pemimpin itu punya karakter sendiri-sendiri. Ada plus minusnya. Jadi dari pemimpin A, oh seperti ini, dari pemimpin B, oh seperti ini. Tapi kita nanti bisa mengambil yang baik-baik saja. Jadi memang jadi seorang pemimpin itu berat, tapi memang harus berani seperti itu, Bu Diana. Jadi ketika mengambil keputusan jangan takut melakukan kesalahan. Lebih baik melakukan dan salah daripada tidak melakukan tapi tidak salah tapi tidak melakukan, seperti itu Bu Diana. Jadi memang ada konsekuensinya. Ya. Jadi jangan takut untuk melakukan, jangan takut salah untuk melakukan, tapi lebih baik itu daripada tidak salah tapi tidak melakukan. Luar biasa Ibu. Jadi pemimpin harus berani dalam mengambil keputusan dan harus berani melangkah. Itu yang utama Ibu ya. Jadi nanti ketika kita diterjunkan dan diberikan tanggung jawab tersebut dari sebuah hal yang mungkin di situ tidak salah tetapi kurang sempurna, dievaluasi, kemudian kita jadikan sebagai sebuah perbaikan untuk kedepannya. Seperti itu ya, pengalaman. Baik Ibu Wemi, terima kasih untuk kesempatan wawancara kali ini. Luar biasa sekali informasi yang sudah diberikan. Semoga ini bisa memberikan manfaat bagi saya dan juga rekan-rekan. Baik, demikian tadi wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah dari SDN Kramat Sukoharjo 01, Kecamatan Tanggul. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Anggraini, CGP Angkatan 7 dari S lakukan, kemudian merefleksi segala sesuatu yang sudah diputuskan di situ. Jadi kita bisa mengetahui kekurangannya apa dan tidak lanjutnya, seperti itu Ibu ya. Perbaiki dengan sekali. Begini Ibu, selanjutnya ketika Ibu berjalan menjalankan tugas Ibu sebagai pimpinan, nah tentunya Ibu tidak sendiri di sini. Nah, adakah seseorang yang menjadi support Ibu, support terbaik Ibu, atau di sini ada faktor pendukung Ibu yang bisa membantu Ibu dalam menjalankan tugas-tugas tersebut? Iya. Selain di tim tadi ya Bu, yang tadi saya sampaikan tidak ada superman istilahnya, Iya. ada satu orang yang menanggal di situ, tapi tim yang solid di situ terjalin. Selain itu ada sih bukan seseorang saja, tapi ada beberapa orang yang saya minta pendapat, baik dari senior dan yang junior, seperti itu Bu. Jadi saya mungkin saya mengambil langkah yang dari senior, mungkin beliau lebih bijak, lebih tahu lingkungan, lebih tahu asam garam di lingkungan sekitar sini. Dan dari yang junior di situ ada semangatnya yang membara untuk membangun bagaimana ke depan untuk lembaga ini. Mungkin ide-idenya lebih cemerlang, seperti itu. Jadi saya mengambil bukan hanya dari seseorang, mungkin dari dua orang, jadi yang senior dan yang junior, yang bisa mungkin saya mintai pendapat, seperti itu. Berarti di sini istilahnya itu kita juga melihat ke atas pendapat yang senior itu seperti apa, kemudian masukan dari rekan-rekan kita yang paling muda. Jadi seperti itu ya Ibu ya.
Jadi istilahnya kita sebagai jembatan di situ. Betul. Karena kalau misalkan hanya mendengarkan yang tua saja belum tentu bisa dilaksanakan oleh yang muda. Iya. Kalau yang muda hanya mengikuti yang muda, belum tentu dari pihak-pihak senior itu juga bisa mengikuti. Iya. Jadi istilahnya harus menyesuaikan dengan keadaan. Keadaan, ya. betul. Nah. Jadi harus tetap seimbang. Ini Seimbang, zamannya ya. sudah seperti ini. Iya, Terus, betul sekali. tapi harus ada yang lebih bijaksana lagi dari yang senior. Seperti itu. Baik Ibu, yang terakhir di sini, apa mungkin yang bisa Ibu sampaikan sebagai seorang pemimpin dari pengalaman Ibu sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan? Ini mungkin juga bermanfaat bagi kami yang baru belajar bagaimana nanti kami bisa menjadi pemimpin yang baik. Jadi satu pesan atau istilahnya kalimat indah yang bisa Ibu utarakan bagaimana menjadi pemimpin yang baik, seperti itu. Terima kasih Bu Diana. Jadi memang jadi pemimpin itu harus berani mengambil keputusan. Memang masing-masing pemimpin itu punya karakter sendiri-sendiri. Ada plus minusnya. Jadi dari pemimpin A, oh seperti ini, dari pemimpin B, oh seperti ini. Tapi kita nanti bisa mengambil yang baik-baik saja. Jadi memang jadi seorang pemimpin itu berat, tapi memang harus berani seperti itu, Bu Diana. Jadi ketika mengambil keputusan jangan takut melakukan kesalahan. Lebih baik melakukan dan salah daripada tidak melakukan tapi tidak salah tapi tidak melakukan seperti itu, Bu Diana. Jadi memang ada konsekuensinya. Ya. Jadi jangan takut untuk melakukan, jangan takut salah untuk melakukan, tapi lebih baik itu daripada tidak salah tapi tidak melakukan. Luar biasa Ibu. Jadi pemimpin harus berani dalam mengambil keputusan dan harus berani melangkah. Itu yang utama Ibu ya. Jadi nanti ketika kita diterjunkan dan diberikan tanggung jawab tersebut dari sebuah hal yang mungkin di situ tidak salah tetapi kurang sempurna, dievaluasi kemudian kita jadikan sebagai sebuah perbaikan untuk kedepannya. Seperti itu pengalaman. Baik Ibu Wemi, terima kasih untuk kesempatan wawancara kali ini. Luar biasa sekali informasi yang sudah diberikan. Semoga ini bisa memberikan manfaat bagi saya dan juga rekan-rekan. Baik, demikian tadi wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah dari SDN Kramat Sukoharjo 01, Kecamatan Tanggul. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.